Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang selalu setia mendengarkan sapaan teduh. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini dengan sukacita. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas hari baru yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami mau memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah pada kami semua Tuhan, supaya kami boleh beroleh kekuatan baru, disegarkan kembali di pagi ini lewat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani minggu-minggu Advent, dan juga bersamaan dengan itu selamat menyambut Natal bagi kita semua. Di masa-masa ini kita dalam masa Advent dan juga Natal sudah masuk dalam kesibukan, kemeriahan, persiapan, bahkan perayaan-perayaan Natal. Banyak dari antara kita yang menjadi panitia Natal, banyak juga yang menjadi pengisi pujian dan sebagainya. Dan kami percaya semua kita ingin memberikan yang terbaik dalam acara Natal. Banyak di antara kita juga yang sudah merasa letih, kurang istirahat, banyak waktu yang terpakai untuk persiapan Natal ini. Tapi mari kita tanyakan pada diri kita, tanyakan kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan masih senang dengan apa yang kita kerjakan? Bahwa yang kita kerjakan ini bukan sekedar perayaan dari Natal yang pertama ke Natal yang kedua, Natal satu ke Natal lainnya, tetapi kita masih mendapatkan makna yang sebenarnya. Dan Tuhan mau kita ada perubahan di masa-masa Advent dan banyaknya perayaan Natal ini. Ada yang berubah dalam diri kita. Dan Tuhan masih berkenan atas semua ibadah-ibadah dan perayaan kita. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena pada masa Nabi Amos, orang-orang Israel waktu itu sudah ditolak oleh Tuhan. Ketika bangsa itu melakukan ibadahnya, memberikan persembahannya, menaikkan nyanyiannya, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau melihat. Kenapa? Karena semua itu hanya tampilan luar. Itu bukan dari hati. Ibadah itu bagi mereka hanya rutinitas tanpa diikuti perbuatan baik pada sesama. Tentu waktu itu mereka terpengaruh oleh kebiasaan bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewi berhala. Karena selama ritual kepada dewa-dewi, persembahan kepada dewa-dewi berhala itu masih berjalan, bagaimanapun sikap hidup mereka, mereka akan tampak baik-baik saja. Sekalipun mereka sehari-hari menindas orang lain, selama dewa-dewinya masih diberikan persembahan, mereka tidak akan terkena apa-apa. Tetapi tidak demikian dengan Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang kita sembah. Maka pada ayat 24 ini, setelah di 21 sampai 23 Tuhan menyatakan Dia menolak semua bentuk-bentuk
keagamaan, persembahan nyanyian orang Israel, dengan tegas Tuhan menuntut adanya keadilan dan kebenaran yang tidak boleh habis. Umat Israel harus berhenti menindas orang yang lemah, menyulitkan hidup orang yang sudah susah, dan harus berhenti hidup dalam kejahatan. Selama hal itu masih berlangsung, Tuhan tidak berkenan atas ibadah mereka. Praktek keagamaan tidak boleh menjadi kedok menutupi dosa-dosa yang berulang dilakukan setiap hari. Tuhan tidak butuh sekedar ritual. Tuhan tidak suka akan kemunafikan. Tuhan menuntut sikap iman yang benar. Jemaat yang terkasih, tentu ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa ternyata tidak cukup hanya beragama, melakukan ibadah, nyanyian, persembahan tanpa diikuti oleh perbuatan yang sesuai. Tuhan ingin semuanya sejalan, kehidupan kita benar, hidup kita seturut firman Tuhan, sehingga bukan hanya terlihat dari luar, tetapi juga harus ada perubahan dari dalam. Jangan kita hanya meminta, berdoa agar Tuhan berikan keadilan, sedangkan kita sendiri sering berlaku tidak adil, baik pada teman, baik kepada anak, kepada orang tua, kepada sesama manusia. Kita masih terus belajar, perlu belajar untuk berlaku adil. Kita yang harus melakukannya karena tidak ada pemisah antara ibadah dan perbuatan sehari-hari. Kita rajin dalam beribadah, tetapi juga kita harus menyesuaikan dengan perbuatan kita sehari-hari yang sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, demikian pula dalam mengikuti semua kegiatan Advent, kegiatan kebaktian perayaan Natal. Jangan kita habiskan tenaga kita, waktu, dana untuk selebrasi saja. Mari kita cari apa yang berkenan bagi Tuhan. Jangan lupa kita lakukan aksi, mengingat mereka yang sering terlupakan, mengingat mereka yang merindukan keadilan. Biarlah aksi-aksi Natal kita merangkul mereka yang berkekurangan. Mari hadirkan keadilan Tuhan, hadirkan kasih Tuhan, hadirkan berkat Tuhan bagi mereka, karena kita sudah lebih dahulu menerimanya. Selamat menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pagi ini boleh menyapa kami, boleh menjadi perenungan, pelajaran juga bagi kami, bahwa Tuhan tidak menginginkan hanya sekedar ritual yang terlihat dari depan, dari luar saja, tapi Tuhan ingin semuanya diikuti oleh perubahan dari hati kami, perubahan dari hati yang juga dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kami yang benar terhadap sesama, yang adil terhadap sesama. Sebab itulah buktinya Tuhan bahwa kami mempunyai iman yang benar kepada Engkau. Bapa di surga, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pada pagi hari ini juga kami berdoa, kami bersatu untuk mendoakan gereja Tuhan, GBKP Runggun Parindu, juga Perminggun Ngabang Sungai Asam. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulannya. Kerinduan-kerinduan jemaat Tuhan untuk terus membangun baik dari segi fisik gedung gereja dan juga membangun jemaat dalam imannya yang lebih bertumbuh, lebih dewasa lagi. Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan, berikan kesehatan dan juga rezeki. Tuhan juga berkati rencana perayaan-perayaan Natal di tempat ini. Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami satu hari ini, bahkan satu minggu ini, bahkan sisa tahun 2023 ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun langkah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.